Ini emang butuh banget validasi apa gimana sih? Sebel banget ya. Pukul-pukul Lisa. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, sama dia. Baru kesel nggak sama intro barusan? Siapa sih yang ngomong kayak gitu? Sebel banget. Heran. Kesel banget. Nyari ribut nggak sih? Oke, di video ini aku mau ngebahas tentang do it for you. Lakuin untuk diri kamu sendiri. Apa sih maksudnya mau ngomong apa nih? Mau ngomong apa nih? Ya iya, contohnya misalnya apa? Kamu mau hidup kamu lebih meningkat gitu ya. Ya karena kamu mau memiliki hidup yang lebih baik gitu kan. Simpelnya gitu kan. Terus yang kedua misalnya apa? Kamu mau mempunyai tempat tinggal sendiri atau rumah atau intinya tempat tinggal sendiri. Ya karena kamu butuh dan itu adalah suatu goalsnya kamu gitu kan. Terus apa? Mau diet. Ngomong sama diri sendiri aja ya misalnya mau diet gitu kan. Ya karena apa? Karena kamu mau memiliki badan fisik yang lebih sehat gitu kan. Hidup yang lebih baik lah, lebih sehat gitu. Terus apa? Kamu mau menjelajahi dunia ini. Ya karena kamu mau untuk melihat sisi lain di dunia ini gitu kan. Banyak-banyak tempat yang belum kamu jelajahi ya makanya kamu mau, kamu lakuin untuk diri kamu sendiri. Jangan punya prinsip kayak biar orang anggap bla bla bla. Lakuin untuk diri kamu sendiri. Jangan biar orang ngira kita itu bla bla bla. Lakuin untuk diri kamu sendiri karena kamu mau melakukan itu untuk apa? Untuk diri kamu sendiri gitu loh. Kamu tau lah tujuan untuk apa ya untuk diri kamu sendiri. Jangan biar orang menganggap kamu bla bla bla. Isi sendirilah. Kalian yang bisa mengetahui apa intentionnya kalian itu. Jangan justru kamu ngelakuin sesuatu hal, entah apapun itu yang kalian tahu, untuk agar enggak tuh. Maksudnya jangan ngelakuin suatu hal agar dipandang orang. Itu. Jangan ngelakuin suatu hal agar dilihat orang. Maksudnya intensinya tuh beda gitu loh. Misalnya contohnya kamu mau, gue mau ngepost hasil gue traveling di feeds Instagram gue. Biar mereka iri. Mereka tuh siapa? Teman, kerabat, keluarga, saudara, siapa? Atau teman-teman di kantor atau siapa? Intention kamu untuk biar dianggap sama siapa? Biar dilihat sama siapa? Atau justru pure karena kamu suka traveling? Atau justru pure untuk diri kamu, pembuktian ke diri kamu sendiri karena kamu bangga akhirnya gue bisa traveling dengan hasil jerih payah diri gue sendiri. Beda kan intentionnya? Atau misalnya nih, gue yakin ini mindset kedua ini pasti ada banyak orang yang mengalami fase ini mungkin ya. Gue mau ngepost kehidupan gue sekarang gitu di Instagram atau di sosial media lain atau di TikTok atau dimanapun deh, pokoknya mau update kehidupan gue sekarang yang udah lebih glowing, udah lebih oke. Biar apa? Biar mantan gue nyesel putusin gue, atau biar mantan gue bisa lihat nih, gue sekarang udah lebih oke dibandingkan dulu. Nyesel mereka. Gini ya guys. Aduh, please dengerin gue. Dengerin aku. I say this to you because I care about you. Siapapun yang nonton ini. Kalau kalian prinsipnya selalu melakukan suatu hal, apapun itu deh, sebenarnya nggak harus sosial media, mau melakukan suatu hal kebaikan atau misalnya mengepost di sosial media atau apapun, pokoknya kalian melakukan suatu hal itu dengan intention dari awal, tujuan dari awal itu udah biar dianggap orang atau biar dilihat orang atau biar orang ngira gue itu bla bla bla. Biar orang itu melihat gue tuh gue hidupnya begini bla 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 bla. Percaya sama gue, hidup kalian tuh nggak enjoy. Kalau gini, intention kalian itu selalu tujuannya untuk dilihat orang, nggak pure dari hati, nggak pure karena kalian kepengen melakukan itu, nggak enjoy. Nih ya, gue jelasin kenapa tadi gue bisa sampai ngomong kalau kalian punya mindset kayak gitu atau pemikiran kayak begitu untuk nerapin di hidup kalian, itu kalian bakal nggak enjoy sama sekali. Karena contohnya kayak gini, kalau kalian tuh ngelakuin suatu hal, apapun deh pokoknya sebenarnya hal yang baik gitu untuk hidup kalian, tapi kalian dengan tujuan hanya sebatas untuk pembuktian ke orang lain dan bukan untuk pure untuk diri kamu sendiri atau karena kamu mau gitu ya. Ketika orang lain atau ke orang yang mungkin tadinya kamu niatnya untuk nunjukin ke dia nih gitu, malah nggak bereaksi apapun ke kamu atau nggak bereaksi apapun sama pencapaian kamu, ke glowing up-nya kamu yang sekarang, atau ke hasil travelingnya kamu, atau misalnya kehidupan kamu yang sekarang udah lebih enak, atau misalnya kamu sebenarnya ngelakuin hal yang baik loh, misalnya kamu memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu kan, terus tapi intention awal kamu itu sebenarnya untuk dianggap sama orang atau biar dilihat sama orang, gue tuh orang yang baik loh gitu. Nggak, intentionnya tuh
pure dari awal untuk karena kamu mau, karena kamu punya empati untuk orang-orang itu, bahkan orang-orang yang kamu tadinya niatnya untuk nunjukin gitu ya, nggak ngasih kamu komplimen, terus, bahkan nggak peduli sama, apa tadi aku bilang, ke-glowing-an kamu, kamu udah cantik banget, udah badai banget nih sekarang gitu kan, terus kamu udah ganteng banget misalnya gitu, tapi mereka nggak peduli, bahkan nggak kelihatan kayak, mereka tuh udah lihat postan gue nggak sih gitu, nggak ada tanda-tanda kayak gitu ya. Believe it or not, yang menderita sendiri itu adalah kamu, bukan mereka. Pure kamu yang bakal menderita sendiri, kamu yang gerah gitu loh. Kamu sendiri yang bakal jadi panas sendiri. Gak ada yang nyuruh kamu untuk menunjukkan suatu hal apapun di Instagram atau di social media, atau gak ada yang nyuruh kamu untuk melakukan lo harus glowing ya biar mereka bisa mikir kamu tuh gini, nggak ada yang nyuruh itu. Ibarat nih kamu udah punya banyak pencapaian, wah dahsyat banget deh nih di tahun ini atau 2 tahun terakhir nih, pencapaian kamu tuh oke banget gitu untuk ditunjukin di sosial media kamu gitu ya. Tapi kalau intention kamu dari awal untuk nunjukin ke someone atau ke siapapun untuk nggak pure karena ini sebagai dokumentasi diri gue nih gitu kan Kak, biar gue bisa melihat kalau gue bisa bangga sama diri gue sendiri, bukan itu pure tujuan kamu, ujung-ujungnya kalau mereka sendiri aja nggak peduli sama kamu, terus nggak muji kamu, apa kamu butuh pujian? Atau misalnya kamu butuh, misalnya, "Ih kamu hebat sekali," gitu, misalnya dari orang yang kamu tadinya mau nunjukin ke dia, tapi dia nggak kayak begitu sama sekali, bahkan mungkin story kamu aja nggak dilihat, atau bahkan mungkin aja kamu udah di-block. Buat apa? Intention-nya jadi kamu sendiri bakal jadi gerah gitu loh, kayak, "Kok dia nggak lihat sih posan gue? Kok dia nggak peduli lagi sama gue?" Ya ending-nya kamu bakal sesek sendiri loh. Buat apa kayak begitu? Hidup kayak gitu tuh untuk apa? Beda cerita kalau kamu pure taruh di sosmed kamu atau kamu membuat suatu hal konten atau misalnya kamu bikin konten, intention itu karena kamu kepengen menjadi berkat bagi orang. Langsung beda kan? Even orang mau lihat atau enggak pun terserah. Yang penting gue mencoba untuk menjadi berkat bagi orang, bisa berguna untuk orang lain. Mungkin kamu punya ilmu yang sangat apa, sangat oke untuk di-share di sosial media, biar orang yang tadinya nggak ngerti akan hal ini, yang kamu udah lebih tahu gitu ya, orang jadi lebih tahu gitu. Kan beda intention, tujuannya juga jadi beda toh. Terus kalau misalnya kamu mau menunjukkan hasil traveling kamu di sosmed kamu atau misalnya kamu mau ngepost apapun deh yang positif di sosmed kamu, mungkin akan ada orang yang nyinyir ya terserah, itu urusan mereka sendiri. Tapi kalau dari awal intention kamu gue udah ngomong intention berapa kali ya, pokoknya ini tujuan awal kamu itu adalah untuk berdampak bagi orang lain, gak usah ngomong gitu, traveling misalnya. Gue mau jadi dampak buat orang lain, jadi kalau orang yang mau traveling someday, mereka udah tahu nih apa aja yang harus dipersiapkan atau enggak tujuan destinasi pilihan yang oke-oke nih apa aja nih gitu. Kan itu juga jadi beda gitu loh, tujuan awal kamu membuat konten itu juga jadi positif, nggak jadi kalaupun kalaupun orang yang kamu tadinya mau nunjukin ke dia nggak ngegubris kamu sama sekali pun juga kamu nggak bakal sesek, kamu nggak bakal gerah sendiri karena emang tujuan awal kamu itu adalah bukan untuk dianggap bla bla bla, bukan untuk dilihat orang agar bla bla bla, nggak kayak gitu. Jadi menurut aku coba mulai sekarang itu start to enjoy your life, the ups and downs, both, dua-duanya gitu loh. Jadi mau kalian sekarang lagi di fase di apa, lagi enak-enak aja, lagi di bagus-bagus aja, bersyukur gitu. Tapi kalau kalian juga lagi di fase di lembah mungkin ya, lagi aduh berat banget, nikmatin. Iya, aneh sih kalau gue bilang lagi di lembah kok gue nikmatin. Enggak, maksudnya jalanin aja prosesnya. Karena dan punya mindset gue nggak akan selamanya begini gitu loh. Karena kalau kalian udah punya mindset gue nggak akan selamanya begini, ya kalian selalu akan ada terpacu untuk bangkit lagi. Iya, nyambung lagi jadi ke konten gue yang sebelumnya. Pokoknya intinya start to enjoy your life, nikmatin dan lakuin apapun hal itu yang kamu lakuin saat ini nih tanpa untuk membuktikan ke orang lain. Pure untuk diri kamu sendiri. Literally karena kamu mau melakukan hal itu. Coba nikmatin hidup kamu tanpa ada motif tertentu agar dilihat seseorang. Ya siapapun itu. Karena biar hidup kamu tuh juga lebih enjoy kamu ngejalaninnya. Karena kalau misalnya kamu hidupnya untuk sekedar nunjukin ke orang, nggak bakal enjoy. Percaya sama aku. Ya gue juga yakin ini salah satu faktornya tuh sebenarnya juga pasti karena sosial media gitu loh. Awal mula ini semua berawal tuh juga dari sosial media kayak butuh validasi atau apapun. Misalnya butuh pembuktian ke orang lain gitu ya. Semua menurut gue salah satu faktor itu adalah karena
sosial media gitu kan. Di era digital zaman sekarang juga udah makin canggih. Jadi contohnya ibaratnya misalnya kamu tinggal di Indonesia terus teman kamu tinggal di mana? Misalnya di negara yang lain yang jauh banget gitu ya. Kamu bisa melihat kehidupannya bisa tahu live update itu hanya dengan melihat di layar HP gitu kan. Contohnya gini deh, zaman dulu aja waktu belum ada sosial media tuh orang kalaupun udah mencapai sesuatu ya ya udah gitu loh. Mereka nggak perlu yang maksudnya yang bikin orang ke-trigger zaman sekarang jadi kayak gue butuh um, komplimen dari orang atau gue butuh dipuji atau gue butuh apa kan semua awalnya dari sosial media. Kalau belum ada sosial media juga ya kalian mau nunjukinnya gimana gitu kan. Paling cuman orang-orang terdekat kamu yang bakal tahu kamu udah mencapai suatu hal atau kamu habis beli rumah ya mungkin orang-orang terdekat kamu doang yang bakal tahu gitu kan. Tapi karena dengan adanya sosial media itu kadang orang jadi ke-trigger kayak gue juga mau mencapai ini biar orang bisa lihat kalau hidup gue tuh sekarang udah enak gitu atau biar orang atau teman-teman gue bisa melihat hidup gue tuh sekarang tuh begini kok gitu. Ya awalnya dari sosial media sih awalnya menurut gua. Jadi kalau emang kalian lagi di fase itu kurangin ibaratnya kayak puasa sosial media itu ampuh banget. Mungkin gue bakal ngebahas itu topik puasa sosial media tuh di beda video kali ya. Someday, someday. Karena gue udah pernah menerapkan itu dan I must say to you guys itu enak banget sejujurnya. Tapi itu ntar aja gue bahas. Jadi menurut gue dari video ini aku mau ngasih tahu ke kalian. Coba yuk kita mulai lebih enjoy your life gitu loh. Enjoy our life, the ups and downs both, dua-duanya. Enjoy life tuh tanpa ada motif tertentu untuk dilihat someone, dilihat orang. Jadi tuh apa ya, ngejalanin hidup tuh ya emang bener-bener I do this because it's for my own good gitu kan, untuk kebaikan diri saya. So I can have a better life gitu. Jadi aku bisa memiliki hidup yang lebih baik gitu. Contohnya apa? Kamu mau memiliki hidup yang lebih baik atau kamu mau diet atau kamu mau traveling atau misalnya kamu mau memiliki apa pokoknya yang lebih baik. Nice, that's nice. Karena apa? Because you want to. Karena aku mau itu. Karena aku mau traveling gitu. Karena aku juga mau punya rumah, emang aku butuh gitu. Karena aku mau mempunyai hidup yang lebih baik, biar hidup aku juga biar bisa lebih upgrade gitu kan. Apalagi, pokoknya sebutin deh coba. Kalau intention dari awal itu udah bener, yaitu untuk diri kamu sendiri, pure untuk diri kamu sendiri, bukan untuk dianggap sama orang, kamu pun akan lebih nyaman gitu loh pas kamu udah mencapai hal itu, udah mencapai goals itu. Karena ya kamu emang untuk pembuktian ke diri kamu sendiri gitu loh, karena kamu tahu emang kamu butuh hal itu. Karena kamu tahu itu I deserve this gitu loh. I deserve this life. I deserve untuk traveling, I deserve to have a house gitu misalnya gitu, my own house atau I deserve to have a healthy body. Coba mulai sekarang kamu lihat atau cross check ke diri kamu masing-masing gitu. Ya ke aku juga gitu loh. Misalnya intention dari awal nih gue udah benar apa salah gitu. Jadi udah itu aja kayaknya untuk video kali ini. Ingat guys, kita harus tahu tujuan awal kita mau melakukan suatu hal tuh untuk apa nih. Biasain tanya ke diri kita sendiri dan putusin gitu. I do this because I want to. Aku lakuin hal ini untuk hidup aku, untuk diri aku sendiri, agar hidup aku bisa menjadi lebih baik, agar aku bisa menjadi dampak bagi orang lain, agar pokoknya harus tahu intentionnya itu dari awal tuh apa. Jangan biar dianggap orang, jangan untuk pembuktian ke orang lain. Useless, capek, gerah sendiri, jadi wasting time juga. Jadi by the way aku kalau bikin video makin maju ya, kayak makin menggebu-gebu gitu. Ya udah, itu aja untuk videoku kali ini. Bagi kalian juga yang suka konten seperti ini atau semacam ini, bisa langsung subscribe aja kan itu gratis dan juga jangan lupa untuk di-like kalau kalian suka video ini atau di-share ke teman-teman kalian. So itu aja untuk video hari ini. See you in my next video. Bye.